Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Wanasari, Ibu Dr. Anda Ida Ayu Kusrini MPD. Yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Wanasari. Pertama dan utama, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Saya Ibu Endah Pramiasi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Wanasari, Kabupaten Brebes, ingin menyampaikan pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Bapak Ibu tentu sudah sangat mengenal nama Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu beliau adalah tokoh jenius di masa itu. Namun beliau ini selain jenius itu kritis Bapak Ibu. Karena kejeniusannya, beliau ini mendapatkan beasiswa dari beasiswa kedokteran dari Belanda di Batavia. Nah, karena kekritisannya kepada pemerintah Belanda, akhirnya malah dikeluarkan dari kampus, kemudian menjadi wartawan. Namun profesinya sebagai wartawan menjadikan beliau ini menjadi mengkritisi pemerintahan Belanda. Akhirnya beliau dibuang ke Belanda. Namun setelah dibuang malah beliau menggali ilmu, mencari ilmu terus dari riset-riset ilmu terbaru di Belanda, mulai dari filsafat, pendidikan, filosofi, psikologi dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau mendirikan taman siswa dan menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Filosofinya adalah tentang pendidikan, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau sekarang bilang pendidikan itu tujuannya jadi pinter, tujuannya untuk dapat ijazah, atau tujuannya untuk mendapat nilai-nilai bagus. Tapi menurut filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantoro itu tidak hanya fokus pada mengejar kompetensi atau materi saja, tetapi untuk membentuk manusia yang kepribadian dan peka terhadap dunia di luar sekolah. Sebab di sini intinya menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu memerdekakan manusia, baik merdeka jiwanya, merdeka pikirannya, maupun merdeka raganya. Kita sebagai pendidik mampu memerdekakan siswa, maka itu menjadi satu langkah menuju memerdekakan satu keluarga. Kalau memerdekakan satu keluarga itu merupakan awal menuju memerdekakan satu wilayah, dan memerdekakan satu wilayah itu awal dari memerdekakan satu negara. Jadi anak itu hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri, kodrat alam yang dibawa dari lahir, dan kemudian ditambah kodrat zaman yang selalu berkembang. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, memberi teladan, memberi arahan, memberi bimbingan, memberi semangat, memberi dorongan, agar budi pekerti anak jadi lebih baik,
tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya agar tumbuh kekuatan kodratnya. Jadi ketika anak lahir itu sudah membawa kodrat alamnya dari lahir, kita sebagai pendidik hanya menebalkan garis-garis samar yang mereka bawa itu untuk tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti itu. Budaya positif. Nah, apa hubungannya ini Ki Hajar Dewantoro dengan budaya positif? Karena budaya positif dikaitkan dengan sebuah karakter yang dibawa kodrat alam dan kodrat zaman yang terus berkembang ini, dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang dimunculkan pada anak, yang kita telah tebalkan garis-garis positifnya pada anak, karakter anak itu kita tebalkan, maka menjadi budaya positif di sekolah. Itu di sini sebagai among, menjadi teladan karena kita itu memberikan nilai-nilai positif, tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan membentuk karakter pelajar Pancasila. Ada 6G karakter pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah. Kita kan menjalin kerjasama yang baik dengan keluarga atau orang tua dan lingkungan. Nah, ini yang disebut dengan pusat ekosistem pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin diri yang kuat. Nah, disiplin diri berarti itu ada motivasi internal. Motivasi perilaku manusia sendiri ada 3, Bapak Ibu, yaitu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang 3 menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Ada hal-hal dalam pembelajaran di kelas yang ternyata kurang tepat, Bapak Ibu. Yaitu pertama, siswa ibarat kertas putih yang kosong dan guru itu hanya memberi pengajaran dengan diibaratkan seperti menorehkan cat warna-warni yang sesuai dengan keinginan orang dewasa. Itu ternyata keliru, Bapak Ibu. Yang benar adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan pendidikan harus mampu menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, yang B, permainan tradisional tidak memiliki dampak pada tumbuh kembang siswa di kelas. Ini juga keliru. Jadi yang tepat adalah kodrat anak itu bermain. Jadi permainan menjadi salah satu bentuk pembelajaran di sekolah. Kemudian yang C, siswa yang pandai diukur dari perolehan nilai kognitif karena sekolah mengejar standar kompetensi saja. Ini juga keliru. Kenapa? Seharusnya seorang pendidik tidak menuntut anak menjadi sama dari segi nilai. Karena setiap anak itu dititipkan dengan keistimewaan yang berbeda. Jadi seperti tadi, kodrat alam yang dibawa sejak lahir tentunya berbeda. Dan ini adalah
guru itu atau pendidik itu menumbuhkan pendidikan yang secara holistik bagi siswa, artinya menyeluruh, tidak hanya cipta raga, ya, cipta rasa raga dan rasa, cipta rasa karsa, ya, raga. Misalnya gini, anak diajak bermain, misalnya teka-teki silang, itu berarti menumbuhkan cipta karena menajamkan pikiran. Anak diberi permainan congklak, berarti kita sebagai pendidik menumbuhkan kemauan, rasa kasar. Anak diajak senam, itu menumbuhkan tumbuh kembang anak secara raganya. Kemudian yang D, siswa adalah objek pembelajaran karena penerima informasi dari guru. Tepatnya adalah siswa itu bukan hanya objek, tapi juga subjek pembelajaran. Karena dituntut kreativitas dari anak, ya. Kita sudah student center, bukan lagi teacher center. Pembelajaran sudah berpihaknya pada anak. Yang kayak teacher center, guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Nah, padahal yang sekarang adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Sumber ilmu bisa dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan, dari pengalaman. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu kita belajar di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Siswa punya karakter siswa punya karakter bakat yang sama, ini juga keliru. Karena anak lahir dengan kodrat alam mereka yang dibawa sejak lahir. Ya, mereka punya bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Kita sebagai pendidik hanya menggalinya saja. Ada yang namanya pendekatan manajemen, yang namanya inquiry apresiatif. Ini melihat kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Ada kekuatan internal. Kita itu pendidik kekuatan internal. Murid kekuatan internal. Kepala sekolah kekuatan internal. Kalau kekuatan eksternal dari komite, orang tua, berarti dari luar. Misalnya ya, di sini pendekatan inquiry apresiatif ini dalam model Beje. B-nya buat pertanyaan. Bagaimana nih untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dibuat pertanyaan. Bagaimana membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah? Yaitu tentu saja kita pendidik sebagai teladan ketika menumbuhkan pembiasaan, mulai dari anak masuk gerbang sekolah, protokol kesehatan ya dijalankan dengan ketat dan anak mau mengikuti aturan itu. Kemudian guru 5S dan dengan siswa, salam, senyum, sapa, sopan santun. Dan ketika masuk kelas berdoa seperti biasa sebelum memulai suatu kegiatan, kemudian membaca Asmaul Husna. Kalau mau nasionalisme juga menyanyikan lagu Indonesia. Kemudian nanti di akhir pelajaran juga sama, berdoa dulu sebelum pulang dan menjalankan protokol kesehatan sampai rumah. Ambil pelajaran A, nilai-nilai kebajikan apa yang diambil dari kejadian yang alami siswa ketika melakukan kesalahan. Ada tanggung jawab, ada mandiri, ya. Kemudian gali mimpi, kebiasaan-kebiasaan baru apa yang dilakukan sebelum dan sudah KPM. Seperti tadi sudah, apa langkah-langkah kecil yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Ketika awal pelajaran, kita sebagai guru bisa
membuat kesepakatan kelas sebenarnya. Jadi kesepakatan kelas ini penting karena apa? Melibatkan siswa, melibatkan guru, dan melibatkan siswa dengan siswa. Misalnya saya masuk kelas, saya wali kelas, dan saya bilang, ayo anak-anak kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya yang dibuat, Bu, saya kelas ini tuh nggak ada yang terlambat, ya ditulis. Jangan sering terlambat masuk kelas, itu kesepakatan kelasnya. Bu, saya tidak ingin kelas ini suka ada yang nggak berangkat dengan tanpa alasan. Berarti apa kesepakatan kelasnya? Itu dibuat rajin berangkat ke sekolah misalnya. Itu kesepakatan yang dibuat antara guru itu dengan siswa dan teman-temannya. Terus, Bu, supaya kelasnya bersih, oh ya, kesepakatan kelas mana membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu. Bu, supaya barang-barang saya yang dipinjam itu enggak hilang karena nggak dikembalikan. Nah, itu bikin kesepakatan kelas. Misalnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya misalnya, dan sebagainya. Kesepakatan kelas ini memang abstrak, tidak seperti konkret, tidak seperti peraturan sekolah, dan bisa direvisi ya, sesuai kondisi. Kemudian yang atur eksekusi, siapa sih yang terlibat dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya tentu saja kita semua sebagai stakeholder yang ada di sekolah ini, dari mulai tukang kebun sampai dengan kepala sekolah. Peran guru dalam budaya positif tadi ya sudah menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM, membuat kesepakatan kelas, menciptakan suasana sekolah nyaman, tenang dan bersih, adanya pembiasaan yang baik atau positif, membudayakan ekosistem atau literasi sekolah, adanya ekstrakurikuler ini menumbuhkan bakat minat dalam kegiatan positif. Lalu adakah perubahannya ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah? Ada. Pertama adalah misalnya kita sebagai pendidik ini memposisikan ada 5 kontrol kita sebagai pendidik. Tapi dari 5 kontrol ini yang terbaik adalah sebagai manajer. Kontrol yang pertama itu penghukum. Nah, kita masa mau menghukum ya, padahal merdeka belajar. Ya, padahal memanusiakan manusia. Posisi yang kedua membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga teman, sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat pemantau, kita memantau menggunakan alat aturan. Nah, posisi yang kelima ini yang terbaik Bapak Ibu, yaitu posisi manajer, dimana posisi manajer ini yang paling tepat karena dia bisa berkolaborasi dengan siswanya, bisa dia sebagai teman juga sebagai pemantau. Hasilnya apa? Nanti tumbuh motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian ada menerapkan disiplin positif, mengembangkan budaya positif yang berpihak pada murid. Ada pembiasaan ya yang baik dan positif di sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Kenapa? Di situ kan ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler semuanya positif. Jadi nanti membentuk karakter siswa. Membuat kesepakatan kelas ini penting sekali. Ya. Jadi mungkin bisa nanti mulai nanti Januari kita bikin kesepakatan kelas ya Pak Ibu. Kelasnya mau gimana nih biar ada disiplin positif di kelas itu. Nah, dilibatkan anak ya, dari guru, siswa, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Seperti itu Bapak Ibu dari saya.
Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menanggapi apa yang disajikan oleh Bu Endah sebagai calon guru penggerak. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Kemudian posisi kontrol yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Di sini saya ingin mendapat kejelasan yang sedetail-detailnya. Bagaimanakah penjelasannya bahwa sebagai manajer itu yang terbaik, kemudian beri contoh sebagai secara realnya sehingga kami sebagai guru itu bisa menerapkan seperti yang menjadi tuntutan di dalam fungsi kontrol sebagai seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni atas pertanyaan dari Ibu. Jadi memang posisi kontrol dari 5 posisi kontrol yang kita ketahui ada 5 itu, manajer adalah yang terbaik. Alasannya apa? Alasannya pertama, dalam posisi manajer dia juga bisa menjadi posisi teman, ya, bisa juga posisi pemantau. Nah, yang kedua, dalam posisi manajer ini guru itu berkolaborasi dengan siswa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari solusi. Memang solusi itu datangnya dari siswa sendiri, tapi seorang guru biasanya memberikan tawaran. Tawaran ini sifatnya tidak memaksa, karena semuanya diserahkan kepada siswa yang tadi punya masalah, agar tujuannya agar siswa itu menemukan nilai-nilai kebajikan. Contohnya nih, misalnya anak siswa kita terlambat, taruhlah namanya siapa, Anto. Maaf Bu, saya terlambat. Anto, ini sudah jam berapa ini? Jam 7:20. Kamu tahu nggak Anto, kalau sekolah bel masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Nah, Anto, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kira-kira bagaimana? Karena kamu sudah telat 20 menit. Anu Bu, saya nanti mau pinjam catatan teman saya Bu. Saya yang tadi saya terlambat, saya akan tulis saat istirahat Bu. Oh gitu, baik. Lalu apa besok lagi ada masalah atau jika kamu datang tepat waktu? Enggak Bu, saya akan bangun lebih pagi lagi Bu, dan saya akan meminta ibu atau bapak saya untuk membangunkan saya Bu. Bagus, ibu apresiasi usahamu, ya. Ibu bangga, kamu sudah mampu menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya, terima kasih Bu, ibu tidak memarahi saya. Ya, ibu tidak akan memarahi kamu kalau kamu memang sudah mampu menyelesaikan masalah kamu, sudah punya solusi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi guru tidak perlu kacak pinggang, tidak perlu nuding-nuding, tidak perlu intonasi tinggi atau marah-marah. Ternyata siswa bisa menemukan solusinya sendiri. Saya akan bangun lebih pagi Bu, saya nanti minta tolong orang tua saya bangunan saya. Itu kan solusi, dia akhirnya menemukan sendiri solusinya. Nah, kenapa dikatakan posisi manajer itu yang terbaik? Nah itulah, akhirnya siswa menemukan sendiri solusinya. Kemudian yang tujuan akhirnya itu apa? Tujuan akhirnya siswa itu menemukan merdeka, perasaan merdeka, tanggung jawab, menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu ada nilai-nilai positifnya seperti itu. Demikian itu Bu Eni.
jawaban saya kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Silakan ada lagi, Bapak? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatiwantoro. Pertanyaan yang pertama, tadi ada juga yang namanya kesepakatan kelas adalah salah satu penerapan budaya positif dalam lingkup kecil, namun lebih efektif dan lebih bermanfaat. Di sini nanti berikan contoh dan alasannya. Yang kedua, bahwasanya pendidikan, ya, ketika itu anak bermain game, kadang-kadang dimarahin karena apa? Satu, tidak sesuai dengan dunia pendidikan saat ini, karena yang bersifat pengetahuan. Padahal dari permainan game sendiri anak-anak bisa menciptakan suatu ilmu yang kita tidak tahu, di mana ilmu itu mungkin lebih tinggi, menghasilkan banyak uang. Satu sisi, di mana sisi yang lain pendidikan Indonesia kadang juga membatasi anak didik dalam berkreativitas. Ya, ini yang satu hal yang sangat membahayakan bagi anak didik saat ini. Dan yang Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi apa sih kok kesepakatan kelas lebih efektif? Pertama, alasannya kesepakatan kelas itu dibuat itu karena pertama melibatkan siswa, melibatkan guru, melibatkan siswa dengan siswa. Kemudian kesepakatan kelas ini dibuat sesuai kondisi kelas itu. Jadi mereka, ide-ide mereka apa lebih efektif karena sepakatan kelas itu tidak perlu banyak agar mudah diingat dan tahu konsekuensinya juga dibuat. Nanti kalau tidak mengumpulkan tugas, kan ada komitmen, misalnya ya, contoh kesepakatan kelas nih, misalnya rajin berangkat ke sekolah, jangan sering terlambat masuk kelas, saling menghargai dan bersikap jujur, membuang sampah pada tempatnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, jadi kalau ada teman yang tidak mengumpulkan tugas gimana nih? Dibuat konsekuensinya. Mau kena sanksi apa? Sanksinya yang disepakati bersama di kelas itu, misalnya ya. Kemudian kesepakatan kelas itu bisa saja direvisi secara jadi jatuhnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Kesepakatan kelas itu jatuhnya bukan hukuman tapi konsekuensi yang dibuat bersama itu. Untuk tadi yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantoro saja di situ menginginkan agar guru itu mampu memanusiakan manusia. Ya, bahkan di sini menghamba pada anak. Gimana sih kok menghamba pada anak? Artinya memandang anak itu dengan rasa hormat, mendekati anak itu tulus suci tanpa ikatan. Ya. Kemudian adanya pergeseran nilai seperti itu terjadi itu karena ada perubahan kodrat zaman yang selalu berubah. Nah, kodrat alamnya sudah baik, misalnya kita sudah menebalkan garis-garis samar hingga anak menjadi tumbuh perilakunya dengan lebih baik, menemukan lakunya, menemukan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan, menjadi manusia yang seutuhnya, namun terbentur dengan perubahan zaman. Perubahan zaman, nah ini
berarti perlu adanya menyaring kembali ke budaya, karena pendidikan itu adalah bersemainya nilai-nilai budaya. Jadi kita harus bisa mampu menyaring budaya-budaya masuk yang kira-kira sesuai dengan pribadian kita, jati diri kita. Jangan melupakan kodrat alamnya. Walaupun kodrat zamannya selalu berubah dan bergerak cepat, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Barangkali nanti ada pertanyaan lagi, nanti bisa setelah sesi ini berakhir. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pemaparan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.